asal tafsir. Saya serahkan sekarang kepada Anda, tolong Anda jelaskan. Ibrani 9:28 itu menyatakan diri sekali lagi itu siapa dan kapan itu terjadi? Silakan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh. Kan? Iya. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Ya, kalau seandainya seperti juga Yohanes melihat suatu penglihatan. Anda yang hancur di dalam menafsirkan isi Bible Anda. Apanya kayak gitu? Dasar pijakan cuman apa? Ngomong apa? Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Sekali lagi, ngerti nggak sih? Ketika Anda mengatakan dia menyatakan diri di akhir zaman, jadi yang menyatakan diri yang kepada Paulus itu sopo? Ya, kalau dikatakan cahaya atau suara, itu kan bukan menyatakan secara fisik saya sudah datang. Yang mengatakan secara fisik siapa? Menyatakan diri. Fakta bahwa itu menyatakan diri, dia mengaku Yesus. Baca Kisah Para Rasul 3 nomor 21. Di situ dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Harus dia tinggal sampai kemudian dia datang untuk akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, tapi hantu. Yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu itu apa? Siapa? Itu juga bukan Yesus. Itu adalah Helal bin Zakar. Itu adalah Lucifer. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku adalah Yesus sang bintang timur. Bintang timur. Apa bintang timur menurut Yahudi? Bintang timur Wahyu Yesus itu keturunan Daud. Kalau bintang timur yang Anda maksudkan iblis itu kan bukan keturunan Daud. Bedanya bintang timur Yesus dengan bintang timur itu. Apa susahnya? Apa susahnya iblis mengaku tunas Daud? Sedangkan Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Kalau nama Yesus aja bisa dicatut sama iblis, apalagi nama Daud. Yang bergelar bintang timur itu iblis. Pernah nggak Yesus ketika penginjilan mengaku bintang timur? Pernah nggak? Anda jangan seperti apa? Anda jangan seperti saya, ini lebih paham Bible, Saudara John. Bintang timur Anda samakan Yesus dengan iblis. Apakah si iblis itu keturunan Daud? Sedangkan bintang timur di Wahyu Yesus itu. Apakah Anda percaya iblis datang memakai nama Yesus? Menurut Yesus, percaya nggak? Jangan samakan bintang timur Yesus. Jangan samakan, jangan samakan. Ente itu yang menyamakan antara bintang timur dengan anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengaku sebagai bintang timur? Di mana? Kan jelas di Wahyu dikatakan bintang timur. Kok di Wahyu itu Wahyu. Yesus yang kutanya, Yesus. Beda. Yesus yang kutanya, abangku John, yang kutanya Yesus ketika penginjilan pernah nggak mengaku sebagai bintang timur? Ya tidak ada di ketika dia berbicara. Itu bukti bahwa yang datang kepada orang yang ngaku Yohanes itu di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Jangan samakan bintang timur. Jangan samakan. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok, bahwa iblis datang memakai namanya, dan Paulus mengakui yang datang kepadanya bukan manusia. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau yang datang kepada Paulus bukan manusia, apakah dia pernah diurapi? Itu bukan persoalan diurapi atau tidak. Nah, itu caramu menolak, Saudara John. Itu caramu menolak untuk melindungi makhluk yang datang kepada Paulus yang kalian sembah di hari Minggu. Kalian harus melindungi makhluk itu, karena itu majikan lo. Harus kau lindungi itu. Sementara Yesus anak Maria nggak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Kalian hanya mencatut nama beliau melalui makhluk itu.
Siapa makhluk itu? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Di dalam Yohanes 14:30 apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Baca Yohanes 16:11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia telah dihukum. Siapa itu? Tuh, yang di atas salib. Tuh, yang keluar dari kubur. Tuh, penguasa dunia tuh. Itu yang sedang dihukum. Bukan Yesus yang dihukum, penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Yohanes 16:11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kau pikir yang disalibkan itu adalah Yesus itu iblis? Jangan kau tafsir seperti itu. Kok jangan kau tafsir? Sekarang saya tanya sama saudara, penguasa dunia menurut Yesus siapa? Apa hubungannya penguasa? Apa hubungannya? Kan jawabannya apa hubungannya? Kan nggak nyambung ente. Ente selalu melindungi sembahan Anda. Saya ulang lagi. Penguasa dunia menurut Yesus siapa? Asal aja kau kamu melindungi sembahan lo yang memakai nama Nabi Yesus. Kamu melindungi sembahan kau itu. Saya ulang lagi ketiga kali. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Iya, penguasa dunia iblis, tapi yang disalib itu Boleh saya itu. Tunggu sabar dulu. Ketika Yesus mengatakan penguasa dunia telah dihukum, apa maksudnya tuh? Nabi Muhammad, terlalu berat kalau ke situ. Roh kebenaran itu harus datang disebabkan penguasa dunia iblis telah dihukum. Maksudnya apa itu? Jadi menurut Anda Yesus yang disalib itu penguasa dunia adalah Jangan iblis. kau sebut Yesus yang disalib, Kristus. Tidak ada dalilnya Yesus disalib. Yang ada Kristus disalib. Kristus itu banyak. Palsu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Yang disalib itu Kristus palsu alias Yesus palsu. Noise, hujan, lanjut. Aman, masih aman, Gurunda. Enggak, Gurunda itu lari dari makna, lari dari Alkitab, maksud Alkitab. Selalu dia menerangkan Alkitab seperti itu. Jauh kau itu, ilmu kau itu hanya menafsir salah itu. Bukan data itu. Silakan Pak Ada Ustaz. masa Yesus yang disalib itu disamakannya karena penguasa dunia, berarti yang disalib adalah iblis. Kan salah dia menafsir seperti itu. Boleh saya. Yohanes 13 kamu baca. Yohanes 13 nomor 2. Penguasa dunia itu telah merasuki Yudas. Kau baca Yohanes 6 nomor 70. Yudas itu adalah penguasa dunia alias iblis. Susah kali diajarin. Macam anak kecil aja kan disuapin. Dalil demi dalil sudah kita kasih. Di mana Yudas disalib? Ada enggak data di Alkitab Yudas disalib? Saudaraku, yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim atau bukan? Di mana Yudas disalib? Saya ulang lagi. Yang disalib ini orang dikutuk Elohim atau bukan? Banyak saksi yang melihat ya. Saya tidak tanya saksi, yang saya tanya yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau kagak? Jangan bicara sendiri. Jawab. Yang disalib orang yang dikutuk. Yang dikutuk yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Apakah Yesus menerima suap atau Yudas yang menerima suap? Ketika Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis berkongkol dengan Yudas, ketika iblis berkongkol dengan imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus, apakah berkuasa atas diri Yesus?
Apakah Anda mau mengiyakan penyaliban itu terjadi karena adanya kesaksian palsu? Apakah Anda ingin percaya penyaliban terjadi karena adanya tipu muslihat? Mau? Percaya? Iya. Pilatus berkata di dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Apakah Anda ingin menerima bahwa penyaliban itu asasnya adalah kedengkian? Mau? Mau kalian punya Tuhan itu? Seperti itu. Yesus Apanya? diperlakukan tidak adil. Yesus dia tidak bersalah, dijatuhi hukuman. Dan yang menyaksikan Yesus itu ditangkap adalah murid-muridnya, dia diadili, bahkan ada Nenek Yesus Mukiper, murid-murid Apa? Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Tidak ada murid Yesus yang tinggal, semuanya melarikan diri. Baca Markus 14 nomor 50. Kemudian saudara John, dengarkan, lembutkan hati saudara. Yang mengatakan Yesus bla 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 itu kan Lukas. Yang mengatakan Yesus bla bla itu kan Markus. Yang mengatakan Yesus bla 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 itu kan pengarang Matius, bukan murid Yesus. Yang mengatakan Yesus bla bla itu kan pengarang Yohanes, bukan Yohanes murid Yesus. 4 penulis kitab Bible Anda, kitab kanonik ini bukan murid Yesus. Mereka wartawan lepas yang menyimpulkan berita-berita lantas menyusun kemudian pemberitaan. Dan 4 penulis Bible tidak pernah sadar kalau kitabnya kemudian akan dijadikan sebagai kitab suci orang Roma dan orang Yunani. Pahami itu dulu. Kebetulan aja kemudian pada saat muktamar kitab mereka lolos. Ada banyak penulis-penulis pada saat itu kitabnya nggak lolos. Kenapa? Karena rata-rata mereka menceritakan dengan jujur Yesus menikah, Yesus langsung terangkat ke langit, tidak dibunuh, maka kitab mereka ditolak. Kitab-kitab yang sesuai dengan keinginan pesanan kekaisaran Romawi yang diterima. Makanya ada dikatakan Injil Apokripa, Injil yang ditolak, Injil yang disembunyikan. Bukan palsu, tapi disembunyikan, ditolak karena tidak sesuai dengan amanat kepercayaan penyembah dewa pada hari Kiriaki, hari Minggu, hari dewa. Lembutkan hati saudara. Kenapa saudara pingin kali Yesus mati? Iblis ke Anda? Karena yang mau orang benar mati itu hanya iblis. Di mana dalilnya Kan Yesus- Elohim? Kan Yesus sendiri yang bicara kepada murid-muridnya, mari kita ke Yerusalem, di sanalah anak manusia disesat, dianiaya dan dibunuh. Itu Yesus sendiri yang ngomong kepada murid-murid. Anak manusia ketika sampai di Yerusalem itu yang dibunuh itu anaknya, mamanya Yudas. Yudas itu anak manusia. Coba Ya, Anda baca kau nomor pasti 23-nya. Nomor 23 dari Injil Matius 16 Barabas, itu yang ya. Anda baca tuh. Injil Barabas, bukan Injil kitab kami. Kata siapa? Sekarang permasalahannya adalah apakah Yudas bukan anak manusia? Jangan samakan Yudas dengan ucapan Yesus. Apakah Yesus mengatakan Pandai-pandaian, kamu memang harus melindungi saudara John. apakah Saudara Yudas John, dianiaya? Anda Apakah memang Yudas diberi tugas. disiksa? Apakah Yudas dibunuh dengan cara disalib sebagaimana dinubuatkan dari bibir Yesus? Di sana Mana- dianiaya dan dibunuh. Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada itu. Sedangkan di dalam Markus 9 nomor 30-31, setelah dia dibunuh, pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Kalau itu Yesus, maka dia mengatakan aku dibunuh. Mana mungkin Yesus dibunuh? Kan dia sendiri mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada, melainkan aku sendiri yang menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang dibunuh itu bukan dia, bukan Yesus. Terus Isa anak Maria lahir, mati dan bangkit itu kan ibu Yesus yang bicara. Apa Anda percaya Anda dengan kitab Anda? Di mana kemudian Nabi Isa dikatakan dalam Al-Quran bangkit dari kubur, di mana?
Surah Maria 19:33 Itu tidak Isa berbicara itu mengenai lahir, penyaliban. mati, dan Itu berbicara penyaliban nggak? Itu berbicara penyaliban ya, nggak? matinya Itu walaupun bicara matinya penyaliban nggak? tapi Itu bicara nyata- penyaliban nggak, nyata saudara di John? kitab. John, itu bicara penyaliban nggak? Itu bicara penyaliban nggak? Kenapa Al-Quran Anda masukkan ke dalam pengajaran Romawi Yunani? Ajaran pagan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu masalah penyaliban? Tidak ada hubungannya penyaliban. Surah Maryam itu nggak ada. Tidak ada. Surah Maryam ayat 19 yang Anda bawa itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu doa Nabi Isa ketika dia masih bayi, bukan bangkit dari kubur. Jangan Kalau ada pandang-pandang. bayi berdoa seperti itu. Hah? Ya, itu membela ibunya ketika dituduh oleh orang Yahudi kalau ibunya itu adalah pesina melahirkan anak haram. Sekarang keadaan itu muncul dan itu mutlak ada di dalam tradisi Yudaism sampai hari ini. Mereka mengakui Yesus itu anak zina. Apa pembelaan Bible terhadap keadaan itu? Ada. Jangankan melakukan pembelaan terhadap tuduhan tuan rumah terhadap Yesus. Yesus di dalam Bible memanggil ibunya dengan panggilan mami, panggilan ibu aja nggak pernah seumur hidupnya. Boro-boro. Kenapa bisa demikian? Karena Bible sejatinya bukan untuk Yesus. Yesus tidak mengenal Bible. Bible ditulis murni hanya untuk mereka orang-orang Romawi dan Yunani, untuk memuaskan mereka agar mereka bisa menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku doang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda ini sekarang dapat agama Kristen dari Yahudi? Enggak. Anda dapat agama Kristen itu dari Portugis, dari Belanda. Yang mana mereka orang Belanda ini menerimanya dari mana? Dari Roma, Yunani, bukan dari Yahudi. Begitu saudara. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dengan kata lain bukan anak Maria. Dengan kata lain tidak pernah diurapi. Dengan kata lain tidak pernah disunat. Ingat, ketika yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, berarti makhluk ini tidak pernah diurapi. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus yang diurapi, Yesus Kristus, bohong. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Paulus sendiri yang mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia, berarti dia tidak pernah diurapi. Dengan kata lain, dia bukan Yesus Kristus asli. Palusu dia, palusu. Ada nggak manusia atau makhluk mengaku Yesus tapi tidak pernah diurapi? Makhluk tidak pernah diurapi mengaku Yesus. Asli nggak tuh? Itu dulu. Sudah Kalau Anda Saudara John, kalau ada makhluk mengaku bernama Yesus Kristus tetapi tidak pernah diurapi, itu asli Yesusnya atau palsu? Jijir menjawab, jijir. Jangan bohong. Ada makhluk mengaku Yesus Kristus tapi tidak pernah diurapi. Asli nggak tuh? Asli nggak? Silakan. Adjustment, silakan. Mau kalau mau gantian. Noise. Silakan dibuka mute-nya, Pak Josben. Waduh, lupa dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Jos. Pak Josben, Ya, sebentar. tanya mau ganti ya. Ya. Baik ya. Begini. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebentar ya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan begini. John, mana John? Kabur. Oh John. Turun. Lanjut Pak Josben, Pak Penatua. Silakan. Nggak kuat John itu, nggak kuat John, turun dia. 4.000 penonton, silahkan tetap layar dulu teman-teman, yuk serentak. Bismillah. Iya. Jangan lupa posting ulang. Posting ulang, follow kawan-kawan. Follow sebagai bentuk support ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jospen dilawan gurunda saya itu kalau berani. Silakan. Sudah saya ajari cara mengalahkan gurunda. Silakan. Ya, dengarkan dulu sebentar. Sudah, biar saya mulai. Silakan. Oke, Murid Baal, ayo. baik. Perhatikan. Jadi siapa yang berjumpa dengan Paulus waktu di Damsyik? Itu Yesus. Dari mana jawabannya? Perhatikan baik-baik. Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata begini. Apa? Sebentar. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi posisi Yesus dikembalikan dalam posisi kemuliaan sebelum dunia ada. Artinya sebelum dia menjadi manusia. Nah, apa posisi sebelum dia menjadi manusia? Dia bisa menjadi hadir di semua di segala tempat ya. Apa alasannya? Saya sambil contohnya ya. Makanya Yesus berdoa ketika makanya Yesus memberikan amaran kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 dia katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi semenjak Yesus terangkat ke sorga, dia berjanji bahwa rohnya akan menuntun jemaatnya, gerejanya, murid-muridnya. Mulai dari dia terangkat ke sorga sampai Yesus akan datang. Itulah makanya Yohanes 17 ayat 5 tadi katakan begitu. Yohanes 17 ayat 5 katakan kemuliaan yang sebelum dunia ada. Jadi posisi Yesus berada pada posisi sebelum Yesus reinkarnasi, sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia itu. Itu jawaban saya. Jospen, kau belajar bahasa Indonesia dulu. Sejak kapan roh sama dan kemuliaan? Yesus itu minta dimuliakan, minta disalawatkan, bukan minta dibentuk. Sabar Bang Bukan Goto, minta sabar Bang dibentuk Goto. seperti roh. Sabar Bang Goto, Sabar, dia mau Bang Goto. mengalahkan Ini gurunda. Dia mau mengalahkan gurunda dia. Biarkan dulu. Dia mau mengalahkan dia. Saya sudah ajari dia. Silakan. Siapa namanya lawan kita ini? Siapa namanya? Jaminan keselamatan. Jospen. Sebentar. Penatua Jospen, Gurunda Penatua. Sebentar. Ya. Makanya dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi walaupun Yesus ada di surga, dia tetap akan menyertai umatnya di dunia ini. Dia tetap akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah makanya ketika saya ambil sebentar satu lagi ayat. Itulah makanya ketika Stefanus dirajam, ketika Stefanus dirajam ya. Sebentar ya, Ketika Stefanus dirajam, Stefanus melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 50, Kisah Para Rasul 7 ayat 56 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini sebentar, jangan dulu potong, sebentar selesai ini. Di sini kita melihat walaupun Yesus berada di posisinya di surga, dia tetap menyertai umatnya melalui rohnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara, Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Percuma aja kau bawa itu data-datamu, percuma. Melihat dan anak manusia duduk di samping kanan Tuhan. Anak manusia yang datang ke Paulus bukan manusia, beda. Percuma aja itu. Terkait dengan kemuliaan, sebelum dunia itu ada, kemuliaannya sudah ada. Tapi kapan diberikan? Pada saat dia jadi manusia. Di mana dalilnya? Yohanes 1:14. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, diberikan. Kemuliaan yang ada pada Bapa itu dipersiapkan untuk utusannya bernama Yesus. Nanti kemuliaan yang dipersiapkan untuk Yesus itu diberikan di abad pertama setelah Bapa menciptakan Yesus.
sebagai manusia, sebagai daging. Catat itu baik-baik. Jadi ketika dia mengatakan aku menyertai itu ajarannya. Kenapa ajarannya? Karena ada yang melanjutkan ajarannya. Siapa yang melanjutkan ajarannya itu? Ahmad. Makanya kami mengajarkan apa yang diajarkan, memuliakan dia. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Kemuliaan Yesus itu hanya berasal dari mulut-mulut umat Islam. Tidak ada umat Islam dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam lisannya mengatakan Yesus manusia yang mati dengan jalan kutuk. Woi Jan, lari juga kau. Hei, Aduh, murid marembo Mbak Ali batu je gimana, nak Pak? pelarjan ye. Sih. Gaji nasi ye. Bikin malu muridku ini, kurang ajar, bikin malu. Padahal saya udah kasih jurus-jurus bisa mengalahkan Bang Juma itu gampang. Kenapa dia lari? Jadi apa yang diterangkan dalam Yohanes 16 itu? Roh kebenaran. Roh itu adalah nabi. Kebenaran itu adalah wahyu. Nabi yang membawa wahyu yang akan datang memuliakan aku. Dan dia setelah datang akan menghakimi penguasa dunia, menghakimi iblis. Makanya apa yang kami lakukan hari ini di sini itu menghakimi iblis yang bertengger di dalam diri-diri kalian. Kami menghakimi dia, kami ngetek mereka, iblis-iblis ini. Di mana iblis itu sembunyi sekarang? Di orang-orang yang menyembah dia dalam nama Yesus. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, siapa yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus tapi bukan murid Yesus? Itu siapa? Lalu kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh nama Yesus ini? Selain Kristen ada enggak? Hindu enggak? Buddha enggak? Apalagi Islam. Hanya Kristen yang memakai nama Yesus. Hanya Kristen yang memakai nama Yesus. Hanya Kristen. Dan pola yang dibangun oleh agama Kristen ini adalah pencipta langit dan bumi turun ke bumi kan, jadi manusia, iya kan, lalu mati dibunuh oleh manusia. Itu kan polanya. Tapi anehnya ketika dia turun sebagai manusia, dia tidak pernah mengatakan dirinya setara apalagi sehakikat dengan Tuhan. Berarti dia mengajarkan untuk menuhankan Yesus anak Maria itu siapa? Bapak enggak, Elohim enggak, Adonai enggak, Yehova enggak, Yahweh enggak, Allah tidak, Yesus tidak, Isa tidak, Yesus tidak, Yesus tidak, Yesua tidak. Lalu siapa? Makhluk yang datang kepada Paulus mengatasnamakan Yesus. Itu jawabannya. Silakan, tahu sama tahu. Apa itu Om? Tahu. Aduh, gimana? Minta naik. Mau diskusi? Silakan. Saya awam Om dan buta huruf. Ini tinggal mau berapa di gua dulu. Kok naik? Kalau buta huruf kok naik? Waduh. Iya, Om, lupa buta huruf. Yang nggak Buta tahu huruf baca, pintar Om. nggak Pintar, tahu Om, baca, buta huruf. nggak tahu baca kitab original teksnya. Itulah yang buta huruf. Silakan, murid Kristus. Selamat malam, murid Kristus. Lah itu dulu tuh yang tahu sama tahu dulu. Sudah Kak keok dia. Nggak bisa diskusi. Apa temanya? Siapa yang datang kepada Paulus yang tidak diurapi tapi ngaku Yesus? Penampakan Yesus.
Penampakan Yesus. Yesus siapa? Yesus yang sudah naik. Yesus yang sudah naik itu tidak turun ke bumi lagi, kecuali nanti di akhir zaman. Kan penampakannya doang, bukan tubuh aslinya. Tidak bisa. Ibrani 9:28 dia mengatakan, dikatakan di sana bahwa sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3:21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan anak Maria itu manusia. Ketika dia duduk di surga, dia juga manusia. Yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang bukan manusia, berarti dia bukan yang diurapi. Kalau dia bukan diurapi tapi mengaku Kristus, berarti dia Kristus palsu. Nah, terus sebelum ketemu Paulus, kan sempat ketemu murid-murid 40 hari. Itu sudah bukan Yesus. Itu penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kalau 40 hari itu bukan Yesus, kenapa murid-muridnya nggak ada yang sadar? Lah kan Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian, agar waspada kepada Mesias palsu, karena kalau ia datang dia bisa menyesatkan kalian. Lah, masa seluruh murid itu ke-12-12-nya tersesat semua? Ya makanya baca Lukas 24 nomor 37. Apa yang tertulis di sana? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Awalnya mereka nggak percaya. Awalnya mereka nggak percaya kalau itu adalah guru mereka. Lama-kelamaan mereka kemudian diselimuti oleh keinginan makhluk tersebut. Akhirnya mereka percaya kalau itu adalah Yesus gurunya, meskipun mereka ragu. Baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Baca 10, 11, baca. Murid-muridnya tak ada yang percaya, mereka ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika keluar dari kubur, baca nomor 18-nya dari Matius 28. Murid-muridnya ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika disidang pun, sebelum disidang, imam kepala mahkamah agama juga ragu kalau itu anak Maria. Kapan selama 40 hari dia disidang lagi? Sebelum penyaliban itu, imam kepala mahkamah agama ragu kalau itu Yesus. Apakah engkau betul Mesias, anak Elohim? Masih ditanya-tanyai, karena mereka tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Itu fakta, itu real. Kemudian ketika dia tiba-tiba keluar dari goa kuburan, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan keluar dari kubur. Baca itu, baca. Yang keluar dari kubur, Maria pun tak mengenalnya. Maria menyangkanya kemudian penjaga kebun. Baca itu dalil. Yohanes 20 Anda baca. Kalau gitu di Matius 20 ayat 19, Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, disalibkan, dibunuh, lalu bangkit setelah 3 hari. Siapa itu yang bangkit setelah 3 hari itu? Iblis bersama dengan Yudas. Yang tulisannya anak manusia kok. Yudas anak iblis atau anak manusia? Tulisannya anak manusia. Iya, Yudas anak manusia. Lu pikir anak kucing? Lah, kan Yudas udah mati gantung diri dia. Kata siapa? Itu narasi. Mana coba kau ceritakan kepada saya di mana saya bisa baca satu kitab menceritakan penyaliban dan matinya Yudas. Di mana itu? Kitab apa?
Setelah kemudian, nah, di mana? Rasul 1 ayat 18 dia mati kan, tadinya awalnya gantung diri, kemudian talinya putus, jatuh, perutnya pecah. Terus kenapa kontradiksi cerita tentang itu? Ada yang mengatakan dia beli tanah lalu bunuh diri, gantung diri. Ada yang mengatakan bahwa yang membeli tanah adalah imam-imam. Itu bukti bahwa berita itu tidak akurat. Nah, terus talinya putus, jatuh, perutnya pecah. Gantung diri. Tragedi cerita itu simpang siur. Ada yang mengatakan dia beli tanah dulu, baru kemudian dia gantung diri. Ada yang mengatakan dia buang uangnya, kemudian imam-imamnya yang beli tanah, bukan dia. Mana yang betul cerita itu? Nah, itu dua-duanya betul, saling melengkapi, Bang. Bagaimana ceritanya? Siapa yang membeli tanah darah? Siapa yang beli? Tanah itu dibeli oleh orang yang memang kepala. Hah? Dengan uang yang dilempar oleh Yudas. Tapi di cerita yang lain, sama-sama ceritanya Lukas, yang tertulis apa? Yudas sendiri yang beli tanah. Mana yang betul? Coba. Ayat berapa? Di dalam kitabmu sendiri itu menuliskan. Aku cek dulu. Di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul dengan cerita Lukas itu bertentangan. Antara Matius juga bertentangan. Kisah Para Rasul 1:18. Coba Anda baca. Yudas telah membeli sebidang tanah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Matius 27 nomor 5, ia pun melemparkan uang perak, lalu kemudian imam-imam memungut uang itu, lalu membeli tanah. Mana yang betul? Woi! Kabur. Kabur. Ini semua jemaat-jemaat nih kabur, pendetanya udah sembunyi-sembunyi, cuma ngintip-ngintip. Kalian berani pendetamu yang sembunyi. Matius 27. Panda tadi dia bilang saya emosi sama ini mualaf. Baper orangnya parah itu. Jadi ceritanya itu simpang siur ya teman-teman. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Yang membeli tanah di situ adalah imam-imam. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1:18 yang membeli tanah itu adalah Yudas. Ini kontradiksi cerita, artinya tidak bisa dipercaya. Kasus bahwa Yudas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri adalah satu tragedi yang terpisah dengan penyaliban, itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Di catatan kaki Bible, Alkitab Sabda, bab 27 nomor 5 di dalam Matius itu menjelaskan di catatan kakinya bahwa mati dengan kondisi Yudas pada saat itu hanya mati dengan cara disalibkan. Arti yang disalib itu jelas itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap. Sebab ada tertulis kata Yudas, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang dikutuk? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa bisa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia? Padahal Maria manusia, dan melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kita baca dengan teliti ya teman-teman. Dari Paulus seorang utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Lalu dibaca 11-nya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu berapa minggu nih?
2 minggu. Kan tuberkulosis kan begitu nah kalau berat badan mana? Iya, enggak apa-apa Ji. Jadi jelas bagi kita bahwasanya Paulus mengaku yang datang kepadanya memberikan Injil atau 13 kitab itu bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Kalau bukan dari manusia, lalu mengaku Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Dia memakai gelar Kristus, tapi dia bukan manusia. Jelas itu adalah Kristus palsu. Selesai. Sekali lagi, kalau mengaku Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi, tetapi dia bukan manusia, berarti itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang tidak pernah diurapi, itu adalah Kristus palsu. Hati-hati, hati-hati. Sadar teman-teman, sadar, lembutkan hati kalian. Luar biasa Bang Juma nih ya, cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini ya. Oh, Gini iya, Bang iya. Juma. Siap. Saya ingin ini, kita ingat amanat agung ya yang berbunyi di Matius 28:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Iya. Kalau saya melihat ya, kita kalau bicara literasi ya, Bang Juma, ini kan amanat agung sebelum Yesus terangkat ke langit, ceritanya begitu. Ini kan perintah dan harus dilakukan tentunya. Tetapi apa yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana saya bilang? Karena di sini saya lihat di 1 Korintus 1 nomor 17, 1 Korintus 1 nomor 17 dicatat ya. Ini siapa? Yospen. Di sini Paulus berkata begini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Loh, padahal sebelum terangkat dia bilang baptislah mereka, pergilah, jadikanlah, baptislah. Ini kan perintah yang memang telak untuk untuk tugas kepada murid-muridnya. Nanti di 1 Korintus 1 nomor 17 kok Yesus ini lain lagi kepada Paulus. Sebab Kristus telah mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Loh, gimana nih Gurunda? Saya juga heran nih. Kristus yang mana Gurunda? Silakan. Emang Bang Goto, emang Paulus pernah membaptis, Bang? Kalau Yesus kan tidak pernah membaptis. Iya, Setauku- betul. Ya. Kalau ya, silakan. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Meskipun ada indikasi adalah perintah. Yesus dibaptis hanya dalam nama satu, yaitu Bapa Elohim saja. Nah, kemudian kalau dikatakan pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Lalu Paulus mengatakan tidak membaptis, yaitu berarti bukan Yesus yang beda lagi berarti. Tapi saudaraku Bang Baal, memang Yesus mengatakan Kristus palsu itu banyak, memakai namanya. Ya, betul, narasinya di situ bukan Yesus, sebab bukan tulisan Yesus, dia bilang sebab Kristus, dia bilang. Berarti bukan Yesus, luar biasa. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Keren juga dia bilang ini. Nah, Maaf Kristus- ya, jangan marah Ten ya. Bang Baal, kalau Kristus ngaku Kristus tapi tidak pernah diurapi, itu Kristus apa? Kristus palsu lah. Ya udah selesai. Gampang kok. Gampang kok. Allahu Yesus tidak Akbar. pernah membaptis, Bang. Masalahnya itu Yesus tidak pernah membaptis. Bagaimana seorang yang tidak pernah membaptis lalu mengajarkan baptisan? Ini yang masalah, kan begitu. Sudah jelas itu. Iya, coba pikir baik-baik. Pikir baik-baik tuh. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, wajar kalau kita mengajarkannya karena kita pernah melakukan. Masalahnya Yesus tidak pernah melakukannya. Tidak mungkin dia mengajarkannya. Setelah kita teliti ya, Matius 28, 19, 20, ternyata ayat ini baru masuk di abad kelima, tepatnya tahun 411. Guys, Kan begitu mantap. poinnya itu. Mas Solang. Siapa mau bantai ini? Ini sejarah. Jelas bukti fisiknya, ada bukunya yang menulis, ada profesor yang menulis. Coba. Yang mau membantah itu tamu yang baru hadir, silakan disambut. Tak urus. EGP. Taurus, selamat malam. Taurus, selamat malam. Nggak ngomong, saya turunkan.
Ya silakan. Jelas RR. poinnya. Jelas, Poinnya jelas itu banget, amanat jelas. agung baru masuk abad ke-15. Itu aja poinnya. Wow. Sorry, abad ke-5 bukan abad ke-15, abad ke-5, abad ke-5. Amanat agung ya. Iya, maksudnya Markus 16 itu. Silakan Bang RR dibuka meonya. Ya, Aduh, ini Bang Seli itu ini. Ya. Ini pemakan sop tes bekas ini pasti. apalagi nih Nur Alim ini. Nama Nur Alim kok Bang Juma. Nyambung. Tengoklah kan. Ya, bukan betul nama lu kan Nur Alim. Iya. Nah, kenapa Terus? Bang Juma? Iya, suka-suka saya dong. Ya itu, jangan dusta. Anaknya Maria namanya Yesua Mesia, kenapa jadi Yesus? Tuhan lo itu. Tuhan mau gimana itu? Kasihan kali, Bah. Dalam bermedia sosial boleh pakai, tapi identitas dalam hal pengurusan administrasi ada. Ini kan media sosial, coy. Iya, Bang Hendi, itu kalau kita bahas masalah baptisan, yang masalah itu tokohnya tidak pernah melakukan. Guru ya, yang kita anggap sebagai guru, itu pasti dia pernah melakukan apa yang diajarkan. Kan begitu, itu masalahnya itu. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Yesus membaptis orang, Bang. Begitu. Ngapain dia ngajarin baptisan? Dia saja tidak pernah membaptis. Kan begitu. Kalau dia dibaptis ya, yang mengajar baptisan itu Yohanes, bukan Yesus. Seperti kalian juga murid-murid Yohanes, Oke. bukan murid Yesus. Ini tahu sama Iya, tahu, silakan. domba-dombaku mendengar suaraku kan. Itu kata Yesus. Jadi kalau Kristen dibaptis mengikuti ajaran Yohanes dong, kan gitu. Bukan ajaran Yesus. Ya pastilah, ya tidak pernah. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, ya. Yohanes 10 ayat 27. Apa yang diikuti dari Yesus? Yesus tidak membaptis, kalian membaptis. Siapa yang kalian ikuti coba? Silakan TST. Komentar dong. Apa itu? Yesus nggak pernah membaptis. Pemujat. Yesus nggak pernah membaptis, tapi Yohanes yang membaptis. Gitu loh. Anda dibaptis itu ajaran siapa gitu pertanyaannya? Silakan. Apa Om? Astagfirullah, bodoh juga nih. Ribut kali sini Om. Kamu di pasar apa di bengkel? Ada apa sini? Apa namanya itu terawih? Mana ada terawih jam segini? Bohong ini luar biasa, ini ikuti Om Paul nih. Kalau Mana bicara ada? yang betul jangan ikuti itu bos semua itu. Mana ada terawih berisik? Emang lu di mana? Ayo teman Kristen naiklah, diskusi baik-baik. Pakai data tapi. Si John pergi tadi ya sama Jospen ya? Pergi. Nggak kuasa itu ya. Nggak sanggup. Tapi si Jospen tadi berkeluh kesah ke aku bahwa saya masuk di room Kristen saya di-kick karena membahas Yohanes 1. Lo kok bisa? Masih Kamu mending Kristen. Jospen itu. Masih mending Ya, Jospen ya. Bang Andi daripada tadi si Pandai itu. Itu si Pandai dungunya minta ampun. Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Itu dapat narasi dari mana itu? Saya ini belajar sejarah Weber, aliran-aliran gereja, belajar sejarah perkembangan Kristen. Tidak ada satu pendeta pun ya, mulai dari abad ke-4 hingga masuk abad ke-19 berkata bahwa ada orang yang diutus sebelum dilahirkan. Baru si Pandai Ini siapa tadi nih? nih. Ada musik ini. Ada yang baru naik nih, silakan nih. Relax sama Yosua silakan. Bang, saya Islam, Bang. Oh,
Silakan ucapkan salam lah kalau gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nama asli Yesus apa bukan? Bukan bang, bukan. Oh, nama panggilan aja ya. Iya. Kan Profilnya? Tapi profilnya kayak gitu. Ya kan berdoa bang, berdoa kepada Allah. Oke. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak dinaikin tadi makanya bingung. Ya. Oke. Oke siap. Sama-sama. Loh, si Rilis malah turun dia. Nanti Bang Handi tanya itu sama kenalan pendetanya Bang Handi. Kalau ada pendeta yang bilang Yesus itu diutus sebelum dilahirkan. Coba. Nggak ada begitu dalam narasi ya. Hampir semua karya Profesor Kristen, hampir semua ya yang beredar di Indonesia saya pernah baca, saya terus terang ya. Tidak pernah ada yang menyatakan hal seperti si Panda tadi itu. Bahwa Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Nggak ada gitu narasi begitu, Bang. Tidak ada. Saya heran juga itu orang tadi itu dapat dari mana itu? Siapa yang ngajarin? Bayangkan itu. Tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam buku karangan profesor. Kalau namanya orang diutus, pasti dilahirkan dulu, dia ngajar dulu. Dia punya kapasitas baru dia diutus. Presiden saja mengutus menterinya, itu menteri yang punya kapasitas di bidangnya. Kalau tidak punya, tidak mungkin mengutus walaupun dia menteri. Mesti punya kredibilitas sampai dia diutus. Ini sebelum dilahirkan gimana ceritanya sebelum dilahirkan diutus? Dapat narasi dari mana itu? Saya tambah bodoh aja tuh diskusi sama Panda tadi itu. Kenapa Pak Lupi? Kenapa mau diskusi Pak? Semua mana bos? Semua. Iya mau diskusi apa enggak? Kenapa Ki? Ada aja. Kenapa diturunin? Loncat ya kayaknya loncat sendiri. Begini nih. Pengen ngecengin doang. Mancing gitu. Sorry lah yo. Di sini nggak kepancing. Mungkin ingin yang dimasuk itu bahwa sebelum kita ini diciptakan kita itu sudah ada. Mungkin maksudnya begitu. Tanya itu ya sama mereka dari 10 tahun lalu. Apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Apanya yang belum ada coba? Supaya kita pakai logika, kita menggunakan disiplin dulu untuk mengujinya. Lakukan tadi dalam. Apanya Yesus kira-kira coba? Ya udah sama Coba ini bos. Ya. Coba dijawab itu bos. Apanya Yesus yang sebelum ada, sebelum dulu dijadikan? Apanya dia? Apanya yang ada dia? Silakan. Gimana? Ya, mohon izin gimana soalnya? Yesus apanya itu. Yesus kan kau bawa. Ya silakan Bang, silakan. Ya udah terusin aja. Ya. Kan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham jadi. Menurut teman-teman kau si Panda tadi itu yang dungu, dia bilang Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yang saya tanya, yang tidak mau dijawab muter-muter kayak gasing rusak, apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Nah, kau bisa jawab, silakan. Silakan bos, apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Sebelum Abraham jadi, apanya dia yang ada itu? Apanya? Kakinya kah, tangannya kah, apanya kah? Nah coba kau jawab. Oke, saya sekarang kapasitas saya agama saya sekarang Muslim, Pak. Jadi Astagfirullah, saya kira Anda Kristen, Bang. Aduh, ya. Oke. Satu jalur gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bos. Waalaikumsalam. Yang Kristen naik jawab itu, saya dari 10 tahun lalu saya tanyakan sama akademisi Kristen kalian, bingung. Dia mau bilang roh. Saya bilang kalau roh sama dengan Kejadian 6 ayat 3 ya, sama dengan Sakaria 12 ayat 1.
ucapan ilahi. Beginilah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kalau kau bilang roh, berarti Yesus rohnya sama dengan roh kita semua. Berarti kita semua ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau kau bilang yang ada, apanya Yesus yang ada sebelum dunia dijadikan adalah roh, saya juga roh saya ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kenapa dikatakan Kejadian 6 ayat 3? Ya, di situ dikatakan apa? Aku, firman Tuhan, aku meniupkan rohku kepada manusia tuh. Allah telah meniupkan rohnya kepada manusia. Tetapi manusia itu hak daging dan rohku tidak selamanya tinggal di dalamnya. Itu kata Kejadian 6 ayat 3, coba. Yang tadi saya sebutkan tadi, Zakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan. Berarti kalau roh Yesus itu yang ada pada diri Yesus sebelum dunia dijadikan adalah roh, berarti kita semua sama dengan Yesus. Roh saya Iya, juga Rafianto, selamat malam, Rafianto. Boleh bertanya Bang Andi? Iya, agamanya apa, Rafianto? Agama Islam. Oh, kalau Islam turun dulu ya Bang, ini slot buat OTN. Langsung aja Jemaah. Yohanes 13, 18, 19, dan 20. Itu jawabannya yang belum engkau dapatkan. Boleh aku bacakan melalui doa sangkata? Boleh. Yohanes 13, nomor antrian 18, doa sangkata. Aku berkata demikian bukan tentang kamu semua, sebab aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci harus digenapi. Orang yang memakan rotiku, mungkin ini roti dari surga atau apa, mengangkat tumitnya melawan aku. Yang ke-19, aku sudah mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia, akulah orang yang melawanku itu. Yang 20, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hai Yuma, orang yang menyambut siapa yang kuutus, orang yang kuutus ini adalah orang yang melawannya, berarti menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku berarti menyambut dia yang mengutus aku. Selesai. Alright, Yuma. Apa itu? Apa? Saya aja bingung. Aku jelaskan ya. Orang yang memakan roti dari surga akan mengendapi perkataan-perkataan Yesus Kristus, meskipun itu sangat bertentangan. Tetapi dialah aku, kata Yesus, maka sambutlah dia seperti kau menyambutku. Orang yang akan mengajarkan selanjutnya ini, itu akan bertentangan dengan ajaranku, yaitu melawan aku dengan tumitnya. Karena dia telah makan roti dari surga, maka dia akan mengajarkan yang berlawanan denganku. Maka jika dia datang, sambutlah dia seperti kalian menyambutku, karena dialah aku. Alright. Apa itu? Maksudnya? Maksudnya itu menurut saya ya, karena ini logikaku yang memiliki Roh Kudus itu menyelami rahasia-rahasia keilahian, maka itulah Mesias yang dijumpai Paulus. Yang akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan denganku. Jika dia datang, maka sambutlah dia seperti kalian menyambutku, maka karena dia juga adalah aku. Alright. Apa itu maksudnya? Danlah, karena engkau tak pernah merenung cewek kan, maka renungkanlah ayat-ayat Tuhan. Karena itu kamu tahu nggak yang kau baca itu? Kamu tahu nggak yang kau baca itu adalah dalil yang membuktikan Yesus itu bukan dia yang disalib. Supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kamu percaya bahwa akulah dia, gitu loh. Dia yang mana? Ya, yang disalib itu.
Bukan Yesus yang disalib. Kenapa? Karena itu merujuk kepada Mazmur 41 data nomor 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Iya, dialah yang diutus Yesus di ayat 20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang menyambut siapa yang kuutus berarti menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku berarti menyambut dia yang mengutus aku. Sekarang kamu baca Yohanes 14-nya. Yohanes 14 nomor 16 apa bunyinya di situ? Nomor 16-nya kamu baca. Nomor berapa? 16-nya kamu baca. 16. Ya. Sang penghibur. Ya, aku baca aja dulu. Baca. Baca. Yohanes 14 nomor antrian 16 dengan judul parikop Yesus menjanjikan penghibur lara. 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Sang Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya, yaitu 17 ya, yaitu ruh kebenaran. Aku akan minta, yaitu ruh-ruh yang dimiliki para rasul. Jadi yang diutus Bapakku Paulus. Jadi yang diutus setelah Yesus itu datang pergi, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu kalau kamu baca dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, itu merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Jadi yang datang setelah beliau adalah Nabi Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa agar mengutus Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Engkau kok kesalahanmu, kesalahan terbesarmu Ima, engkau tidak teliti bahwa Yesus ini menyatakan kepada sezaman ya, yaitu murid-muridnya, bagaimana mungkin itu Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu jauh ya 17 tahun kemudian. Kalau itu yang kau jadikan alasan pada masa murid ini. Jadi iblis bangkit. Jadi iblis keluar dari kubur itu ketika dikatakan bahwasanya iblis penguasa dunia akan dilemparkan sekarang juga, itu kapan? Kapan? Ini bersamaan ini. Dia berarti abad pertama kan? Abad pertama. Berarti abad pertama ada iblis yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena ini zaman yang paling jahat sekali. Ya. Maka dia mempersiapkan utusannya gitu untuk melawan yang jahat. Berarti ketika Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Murid Yesus yang hidup di abad pertama, betul? Ayo Bob. Ya. Berarti penyesatnya ada di abad keberapa? Utusannya ini datang pada zaman itu kan. Penyesatnya juga karena penyesatnya juga memakai nama siapa? Aku akan pergi karena dia sedang datang. Memakai nama siapa penyesat itu? Pada masa itu tentu saja Kristus ya. Memakai nama Kristus. Yang datang kepada Paulus di abad itu mengaku Kristus nggak? Dia mengakui Yesus. Siapa yang bukan manusia mengaku sudah diurapi? Kan tidak. Dia memakai nama Yesus kan? Iya. Pada waktu. Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah Kristus. Tapi bukan manusia, berarti tidak diurapi. Tidak memakai namanya kan? Dia memakai namanya, akulah Yesus. Pada Paulus, dia menyatakan pada Paulus di Damsyik itu,
Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus. Dia memakai nama. Iya, dia Maka pakai nama bersaksi atas Yesus. Nama itu penting ya. Nah, dia memakai nama Yesus. Menurut Yesus, siapa yang datang memakai nama Penyesat namanya? itu kan Kristus palsu gitu, nggak memakai Yesus gitu, nggak bersaksi atas nama Yesus. Kalau dia disebut Kristus palsu, artinya oknum yang tidak pernah diurapi, tetapi mengaku Kristus, karena Kristus itu yang diurapi. Nah, yang datang kepada Paulus ini kan sendiri yang mengatakan saksi nama, bukan manusia. nama Yesus itu. Saudara, Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Berarti Kristus palsu. Nama Yesus itu, akulah Yesus Kristus. Nggak nyambung ini, Bang Andi. aniaya, Ada obat Saulus. tetres itu, Bang Andi. Bang Goto masuk, Bang Goto lanjut. Gantian dulu, ada Yosinoya. Yosinoya, selamat malam. Yos. Selamat malam Bang Arif, selamat malam semuanya, shalom. Iya, ini diskusi apa kita? Judulnya jaminan keselamatan. Wih, luar biasa. Lanjut, saya nyimak dulu. Untuk Bang Goto, bikin kopi campur masa aku dulu, ini si Bob ini bikin pusing. Bob ini ngomong sendiri aja. Orang lain ngomong, dia ngomong sendiri. Gimana Bob nih? Aduh, parah. Lanjut. Gurunda. Masuk. Kopi dulu. Ternyata ini cara mengalahkan Bang Zuma itu begini nih. Cara mengalahkan Bang Zuma nih ngomong sendiri dia. Angkat pasien gitu. Pening langsung aku dengarkan dia. Dia akui kalau Kristus palsunya itu di abad pertama datang kepada muridnya memakai nama Yesus. Ya udah, selesai. Lanjut. Silakan, Yos. Salif. Ya, tadi Kang Baal mungkin atau yang lain mau masuk, silahkan. Kalau dia mau masuk, Yoshinoya ini mau masuk ke tema jaminan keselamatan. Nah, oke, baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami baca, ketika kami, kalau umat Islam dulu ya, izin sampaikan. Kalau dalam ajaran Islam, itu jelas banyak ayat Al-Qur'annya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh kebaikan. Buat mereka itu adalah jannah, jaminannya surga di dalam kehidupan yang abadi, selamat dia. Jadi jelas jaminan keselamatan. Nah, sekarang kalau kita bahas berdasarkan data, membahas tentang jaminan keselamatan terhadap teman-teman Kristen, data yang kami baca tidak ditemukan Yesus memberikan jaminan keselamatan terhadap orang-orang Kristen. Itu berdasarkan data yang kami baca. Nah, makanya sebagai pembuka, mungkin di sini Yosi juga baru naik. Saya ingin dengar dulu di mana Yesus menjamin keselamatan terhadap orang Kristen yang menuhankan Yesus. Oke, habis itu nanti baru kita diskusi lebih jauh. Berat, saudara-saudara, berat. Berat ini, berat. Yoshi. Iya. Silakan. Oke, kalau di kekristenan itu jelas ya. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi nggak ada tempat kebenaran dan hidup selain Yesus itu sendiri. Nah, begitu saudara. Lanjut. Ya, oke, terima kasih. Jadi akhirnya terbuktikan kan di jawaban yang singkat ini, Yoshinoya menjelaskan tidak ada jaminan keselamatan untuk Kristen. Membawa data Matius maupun Markus tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, kita mengambil dari perspektif teman-teman Kristen. Semua bangsa menjadi murid Yesus. Maka sebenarnya selayaknya menjadi mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tiba-tiba masuk ke dalam ajaran Kristen, bukan menjadi murid Yesus, tetapi menjadi hamba dari Yesus. Yesus Tuhannya, pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Nah, ini sudah jelas poin tidak masuk bagi Kristen, tidak ada jaminan. Tapi kalau merujuk kepada murid-murid Yesus, berdasarkan kita baca,
bahwa mereka percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka mereka itu didoakan oleh Yesus untuk keselamatan. Ada doanya, ada datanya. Yohanes 17. Dia berdoa untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, maka itu yang didoakan oleh Yesus dan dijamin keselamatan oleh Yesus. Kan gitu. Tapi kalau merujuk kepada data yang tadi kau bawa, itu jelas tidak masuk untuk Kristen ya. Tapi kalau Anda mau cari data, mungkin carikan dululah data yang lain di luar dari ucapan Yesus yang cocok dengan imannya Kristen, mungkin ada. Gitu Yosi. Oke baik. Saudara-saudara di bawah juga boleh tulis dan boleh buka. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ Yesus sendiri berkata, inilah perkataan Yesus lah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang pun di bawah kolong langit ini kalau tidak melalui Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal itu, saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah di dalam Quran Allah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Nah saya belum tahu, coba tunjukkan dulu, kan begitu. Oke, baik. Terima kasih. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak dalil. Pertama, para nabi itu adalah utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus, yang mengajak manusia ke jalan Tuhan. Yang kutanya Allah. Sebentar dulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad itu sebagai jalan, mengajak manusia sampai kepada tujuan. Di mana poinnya sampai kepada tujuan? Surah Kahfi ayat 110. Katakanlah oleh engkau Muhammad bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua. Bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukan amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Itulah jalan menuju Sang Pencipta. Nabi Muhammad SAW sebagai jalan. Nah, sebagaimana data yang tadi kau sampaikan di Yohanes 14 nomor 6, Yesus itu sebagai jalan untuk menuju kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bukan Yesus itu tujuan. Maka orang salah kalau dia menyembah jalan. Salah itu. Orang yang menyembah jalan itulah orang yang salah jalan. Yang disembah itu adalah Sang Maha yang dituju, yang diajarkan oleh si penunjuk jalan. Itu yang benar. Kau menyembah jalan, ya kau tergeruslah oleh kendaraan gitu. Jadi Yosi, sebenarnya sangat mudah dipahami kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Yesus itu sebagai jalan, makanya Al-Quran menyebutkan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad salah satu dari sekian banyak utusan Tuhan, utusan Allah. Ala sirotim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW sebagai jalan mengajak manusia berjumpa dengan Tuhannya. Nabi Musa juga sama sebagai jalan mengajak umatnya menuju kepada Sang Penciptanya. Para Nabi Bani Israel itu sebagai jalan mengajak manusia sampai kepada Tuhannya. Termasuk Yesus. Dia sebagai jalan mengajak muridnya menuju kepada Sang Pencipta. Itu yang benar, tapi versi ajaran Yesus. Kalau merujuk kepada ajaran Kristen, pasti engkau akan katakan, jalan itulah yang Tuhan yang dituju, kan gitu. Coba aja saya dengarkan. Bener nggak? Yang dalil yang kau bawa Yohanes 14 nomor 6, maksud Anda di situ adalah sebagai Tuhan. Bener nggak? Yesus itu sebagai Tuhan di situ, yang kau maksud. Padahal dia jalan. Oke, sudah. Kepanjangan. Sebenarnya simpel aja dan pendek yang saya tanyakan. Di mana dalilnya Allah sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wa ani buduni hada siratum mustaqim. Surah Yasin. Banyak sekali dalil udah aku sebutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gantian dulu dong. Gimana sih Bang Alif? Dalilnya jelas di Islam. Cuman kau tanya mana dalil? Iya, di mana saya bukakan? Saya bukakan di sini. Ayo, dalilnya di mana? Ayo. Tentang apa? Tentang jalan. Yang kutanyakan gini loh, Bang Alif.
Saya akan menanyakan di mana tertulis Allah menjamin hidup manusia yang kekal harus menyembah kepada Dia. Di mana ayatnya? Kan Wani Yesus- buduni. Bentar. Oke, surah KP ayat 110 Yeshua di dalam buka. Yohanes 14 dengan jelas mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu Terus? orang pun pergi ke surga ya Sampai kalau kemana? tidak melalui aku. Kan Nah begitu. itu dia sebagai jalan. Jadi padanannya, Yosi, Di mana di- padanannya, dengar dulu, Bentar, Yosi. Bang Alif. Yosi, Di mana dengar dulu tertulis poinnya di sini, poinnya yang bahwa- perlu kau pahami, Yosi, biar Ya, tidak salah paham. selesaikan dulu, Poinnya di selesaikan dulu, Bang Alif, iya, baru poinnya yang kita. perlu kau pegang di sini, Yesus itu Saya sebagai selesaikan jalan, dulu, baru sebagaimana kita. Nabi Muhammad juga sebagai jalan. Iya, saya selesaikan dulu. Di mana nabi-nabi di dalam baik dalam Taurat ya, sampai mungkin yang dipercaya oleh Bang Alif ini teman-teman Muslim yang pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan ke surga kalau tidak melalui aku. Coba tunjukkan saya satu dalil saja. Nah itu kan dalil kitab ucapan Yesus. Kalau Bukan begitu, oke baik, saya uji dulu. Bukan saya. Berarti, oke, Tertulis sebentar. di dalam Quran seperti itu. Baik, Ada baik. nggak Kalau nabi- Anda lucu ini Oten ini lucu. Kalau begitu, ajaran Nabi Musa ada nggak kalimat seperti itu? Nggak ada, makanya aku bilang. Berarti ajaran Nabi Musa tidak membawa keselamatan menurut Anda? Ya, Tidak dia ada yang membawa selamat. keselamatan. Dia membawa keselamatan, tapi tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran Nah dan iya, tidak harus kayak Karena gitu, hanya tapi selamat. satu-satunya yang bisa mengatakan itu adalah Tuhan. Siapa namanya? Yaitu Yeshua HaMashiach. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, Bapak ini siapa? Bapak itu penguasa. Bukan dong. Bukan Tuhan Penguasa berarti. atau yang namanya- Bukan Tuhan. Bentar. Bapak ini gelar ya. Jadi gini ya, iya saya tahu. jelaskan ya. Kenapa Yeshua di dunia ini selalu mengatakan utusan, guru, tuan, rabi. Ya, Karena dia susah datang kalau- sebagai anak manusia, mengajar kepada murid-muridnya. Yang bagaimana dia yang dari surga itu datang ke dunia. Dia sudah ada sebelum Musa ada dan Abraham. Makanya dia datang sebagai dirinya sendiri mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Contoh, salah satunya di dalam Yohanes 14 ayat 8. Kan di situ Filipus menanyakan, tunjukkanlah Bapa itu di mana? Apa Yesus mengatakan? Sudah Paham, berapa Bang. lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus? Bang, Kamu Bang, masih paham, menanyakan, paham, tunjukkanlah paham, Bapa itu paham. di mana? Tapi sih susah kalau saya mau menjelaskan ini. Paham, Belum juga betul, tidak betul paham. Kau kan konsepnya kan Jesus only. Yang Bapak kutanya, tunjukkan Oke. kepada saya di dalam Quran, pernah nggak ada seorang nabi mengatakan hal seperti Yeshua katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun akan ke Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun dapatkan hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Itu perkataan Yeshua HaMashiach sendiri. Ya Allah. Sekarang Kau ada yang nggak baca di dalam dalil, katakan itu? kau sendiri yang nggak paham dalil, kan lucu. Begini loh Yosua, Yosinoya, coba kau pahami kalimat Yesus itu. Kalau masalah Al-Quran, saya bilang tadi sudah disebutkan beberapa dalil. Kau cari akan Nih, dengerin. Baca surah Jangan Kahfi kemana-mana. ayat 110, saya udah bilang tadi. Surah Coba Yasin dalil juga seperti ini. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kamu baca terjemahan aja. Kita sini bahasa terjemahan aja. Kau sabar dulu. Kami ini umat Iya, yang apa? memang membaca original. Nanti saya bacakan terjemah. Ya, coba Faman terjemahnya. kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik gini loh, bi Pak. ibadati rabbih Saya nggak ahada. butuh Ini poinnya, bahasa Arab. dengerin. Saya mau terjemahannya. Saya Gitu bacain loh. terjemah ya. Iya, supaya kan Kata teredukasi gitu loh. Baik, ketika saya bacakan ayat Al-Quran, saya paham ini bukan untuk Kristen, karena Kristen panas mendengarnya. Tapi saya bacakan satu, sebagai umat Islam ketika coba membacakan jangan ayat kayak Al-Quran gitu, ada pahala. baca Loh, dulu. buktinya Anda nggak mau denger. Kayak mana sih? Bacakan Lucu kau ini. Sebentar dulu, makanya saya bacakan terjemah setelah saya bacakan originalnya. Oke? Silakan. Baik.
katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kamu. Berarti sama juga seperti Yesus. Yang diwahyukan kepadaku sama Yesus menerima wahyu juga. Nah kan, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, sama Tuhan Yesus juga Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal kebaikan dan tidak menjadikan apapun atau siapapun sekutu bagi dia dalam menyembah kepadanya. Itu jelas ayat Al-Qur'annya. Oke? Jadi dia itu Nabi Muhammad itu sebagai jalan mengajak manusia menuju kepada tujuan. Surah 42 ayat 51 ayat 52 ayat 52 53 dijelaskan. Nabi Muhammad SAW, wa innaka, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad, la tahdi ila surati mustaqim, membawa petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Oke? Allah berfirman, wa ani buduni hada siratum mustaqim, dan hanya kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Saya minta sekarang dalilnya di mana Yesus berkata hanya menyembah kepada Yesus itulah jalan yang lurus sebagaimana dalam Al-Qur'an. Coba jawab. Selesaikan dulu pertanyaanku, belum ada jawabannya. Udah lari-lari, gimana ini Bang Arif? Yesus jalan itu setaranya dengan Nabi Muhammad. Nggak mungkin kau mau setarakan dengan Sang Pencipta. Kau ini koplak. Enggak nyambung ini Bang Arif. Dari tadi bicara panjang lebar, tapi tidak menunjukkan di mana dalilnya ada Nabi yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun ke Bapa tuh ke surga kau tidak melalui aku. Mana? Ya itu Yesus Nabi. Yesus Nabi berkata seperti itu. Saya tanya dulu. Menurut pelan-pelan. Itu Yesus seorang Nabi, dia berkata seperti itu. Itu kan udah jelas. Itu aja dalil yang kau bawa mestinya dipahami, kawan. Hei, Al-Quran menyebutkan. Coba kau jawab dulu di sini. Kau jawab dulu ya. Kau jawab dulu. Di dalam surah Yasin tadi saya sudah bawakan dalilnya. Allah berfirman, wa ani buduni, dan hanya kepadakulah kalian menyembah. Inilah jalan yang lurus. Oke. Jalan yang lurus itu hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa. Saya tanya, di mana Yesus berkata bahwa hanya menyembah kepada Yesus itulah jalan yang lurus? Coba, kau jawab. Lari-lari saudara. Loh, ini masih bahas jalan kan? Kok lari? Ada di dalam Quran, tapi tidak ada jawabannya. Gimana ini saudara? Coba tunjukkan ke saya dulu. Selesaikan satu ini. Tunjukkan kepada saya di mana Nabi atau satu orang pun yang pernah mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ke Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Tunjukkan kepada saya. Kalimat itu cuma ucapan Yesus, sudah aku bilang itu perkataan Yesus. Iya, itu juga ada di ayat lain, di kitab lain kalimat yang sama seperti itu. Kau ini belajar bodoh atau gimana sih diskusi? Itu ucapan Yesus jelas. Cuman di situ kau yang tidak paham. Tapi poin Yesus sebagai jalan sudah berkali-kali kusebutkan, sebagaimana para nabi juga jalan semuanya. Saya tanya, bahkan selain Yesus di kitab terdahulu juga nggak ada kalimat seperti itu. Maka kalau tidak ada kalimat seperti itu sebelum Yesus datang, apakah mereka tidak selamat? Tentu mereka juga selamat. Belum tentu. Di mana di mereka selamat? Emang ada ayat Yeskiel 18, 20, 21, 22, 23. Mereka sebelum ada Yesus mereka bertobat. Mereka sudah hidup